Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan thalasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umrid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita karunia-Nya sehingga kita masih dapat merasakan bulan yang penuh berkah, bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia, yaitu bulan Ramadan. Kemudian sholawat teriringkan salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah, dan semoga kita mendapatkan syafaat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Doa merupakan suatu tindakan kita meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam berdoa ada hal yang diutamakan oleh Rasul, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Abu Al-Fadli Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku mintakan kepada Allah Ta'ala." Kemudian Rasul menjawab, "Mintalah keselamatan." Kemudian dia meninggalkan Rasulullah dan kembali setelah beberapa hari, kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku minta kepada Allah Ta'ala." Kemudian Rasulullah kembali menjawab, "Wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, mintalah keselamatan di dunia dan di akhirat." Ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah yang seorang sahabat itu tertimpa suatu penyakit. Kemudian didatangi oleh Rasulullah, "Wahai sahabat, doa apa yang telah kamu ucapkan kepada Allah? Doa apa yang telah kamu panjatkan?" Jadi di poin ini Rasul tidak bertanya tindakan apa atau dosa apa yang telah engkau perbuat, melainkan doa apa yang telah engkau ucapkan. Kemudian sahabat itu menjawab, "Aku meminta kepada Allah, bila mana di akhirat kelak ada azab yang menungguku di sana, maka turunkanlah sebagiannya sekarang." Kemudian Rasul berkata, "Subhanallah, Maha Suci Allah. Kenapa engkau memintakan sesuatu yang engkau tidak mampu atasnya? Kenapa engkau tidak meminta keselamatanmu di dunia dan di akhirat?" Hal ini masih banyak sering kita temukan di kalangan masyarakat umum. Seperti seorang ayah yang anaknya sedang mengalami sakit kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, pindahkanlah sakit anakku kepada diriku. Lebih baik aku yang merasakan sakitnya daripada anakku." Atau seorang anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, kemudian berkata, "Ya Allah, kenapa harus orang tuaku dulu yang kau ambil nyawanya? Kenapa tidak aku?" Daripada melakukan atau mengucapkan doa-doa seperti itu, lebih baik kita mendoakan, "Ya Allah, berikanlah aku kesehatan dan juga kepada anakku." Itu jauh lebih baik daripada kita meminta untuk dipindahkan penyakitnya. Hal ini juga terjadi kepada Nabi kita
Yusuf alaihissalam yang terkenal dengan ketampanannya. Pada saat itu ia dikejar-kejar oleh Ratu Mesir yang terus mengajaknya berzina. Kemudian pada suatu saat Ratu Mesir itu mengumpulkan seluruh wanita yang ada di Mesir, dikumpulkan dalam satu hall yang besar. Di situ para wanita di sana diberikan apel dan pisau. Kemudian Ratu Mesir berkata, nikmatilah apel. Mulailah memotong para wanita-wanita Mesir pada saat itu. Datanglah Nabi Yusuf dipanggil oleh Ratu Mesir. Pada saat Nabi Yusuf datang, wanita-wanita di sana tidak lagi bisa membedakan antara pisau dan antara apel dan tangannya. Jadi mereka ada yang memotong tangannya, ada yang memotong apel, dan itu semua karena ketampanan Nabi Yusuf. Kemudian Ratu Mesir berkata, kalian yang baru saja bertemu dengan Yusuf langsung tidak bisa membedakan mana apel mana tangan, apalagi aku yang bertemunya setiap hari. Kemudian dia berkata lagi, maka dari itu aku akan terus mengajaknya berzina sampai ia mau untuk aku ajak. Kemudian Nabi Yusuf berkata, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada hal-hal yang ingin mereka lakukan kepadaku. Kemudian dimasukkanlah Nabi Yusuf ke dalam penjara. Bertahun-tahun lamanya Nabi Yusuf di dalam penjara, datanglah malaikat Jibril. Kemudian Nabi Yusuf bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, mengapa aku terus berada di dalam penjara? Padahal aku tidak melakukan sebuah kesalahan, aku tidak melakukan sebuah dosa. Kemudian Jibril berkata, bukankah engkau yang meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke penjara pada saat itu? Padahal jika engkau meminta keselamatan dari wanita-wanita tersebut, Allah akan memberikan engkau keselamatan. Jadi poin penting yang kita bisa ambil dari dua kisah tersebut adalah, ucapkanlah doa yang baik-baik. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah itu untuk meminta hal-hal yang buruk, entah itu untuk diri kita sendiri ataupun orang lain. Ketika kita mendoakan orang lain suatu keburukan, maka malaikat akan berkata, kau dapat itu, dan orang yang kau doakan juga dapat itu. Jadi kita akan mendapatkan doa yang kita ucapkan itu. Semisal kita mendoakan seseorang untuk cepat mati, maka doa itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi teruslah berdoa yang baik dan bersabarlah dalam menunggu doa kita. Niscaya doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu waktunya? Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.